Halo teman-teman, halo. Kita berjumpa kembali teman-teman di Rayudi Channel. Doa terbaik buat teman-teman selalu dari saya dan untuk kita semua ya. Semoga sehat selalu teman-teman dan semoga rezeki dimudahkan juga selalu ya buat kita semuanya. Amin. Oke sobat, kali ini saya mau bahas sedikit mengenai kopling ya. Di sini ada mobil Grand Max contohnya. Tentu saja ini untuk mobil bertransmisi manual teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang mau saya jelaskan mengenai kopling set ya, yang mesti teman-teman ketahui dan barangkali ada di antara teman-teman yang masih belum tahu ya. Pemilik mobil sedikit banyaknya kita mesti ngerti ya teman-teman soal kopling untuk mobil bertransmisi manual. Apa aja kendalanya dan apa ciri-ciri kerusakannya, teman-teman ikuti videonya sampai selesai dan kita akan berbagi ilmu teman-teman. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman yang mampir ke sini untuk bantu subscribe ya teman-teman ya, supaya kita semangat berbagi konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut. Beberapa hal ini yang mesti teman-teman pahami ya. Jadi pada mobil manual itu, ketika di pedal kopling mulai ada perubahan ya. Jadi seharusnya kan yang benar itu pedal kopling di sini ada sedikit spasi ya atau space. Baru nanti setelah itu dapat ya, baru kita bisa ngopling. Tapi ketika pedal kopling sini mulai berubah, tidak wajar ya, tiba-tiba tinggi sekali dan begitu kita ngopling langsung kena ya, tidak ada spasi, itu sudah ada gejala kerusakan atau mungkin sebelumnya sudah sempat ditinggikan setelannya. Nah, yang kedua itu perubahannya pada saat menginjak pedal kopling itu sudah turun sampai setengah ke bawah baru kena. Bahkan lebih dari setengah itu baru kena, baru bisa ngopling ya. Nah, sebenarnya ini sudah ada gejala kerusakan pada sistem kopling. Untuk mobil yang menggunakan sistem koplingnya menggunakan master kopling atas dan bawah, kita mesti cek dulu ya apakah master koplingnya masih bagus atau sudah bocor atau ngempos. Karena bisa juga di situ permasalahannya. Yang kedua, kalau menggunakan tali sistemnya bisa jadi setelannya berubah. Itu dulu awalnya. Setelah itu baru kita lanjut lihat di bagian sistem kopling. Karena semua sistem kopling ini saling keterkaitan dan kita bisa melihat kerusakannya atau kendala permasalahannya bisa dari gejala teman-teman. Mulai dari sini aja dulu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai dari sini ya teman-teman. Ketika kita sudah memastikan bahwa master kopling atas bawah tidak ada masalah, tali kopling juga tidak ada masalah, maka disinilah yang harus teman-teman pahami. Ini adalah bagian dekrup atau matahari ya. Yang tengah ini yang sedang saya pegang, ini namanya bagian diafragma. Di mana ini pegas-pegas ini akan bergerak menekan ya. Jadi ketika kita menginjak pedal kopling, bagian diafragma ini akan tertekan oleh deklaher. Kemudian bagian pegas ini akan turun dan saat itulah si kanvas kopling akan bebas. Sehingga saat mesin hidup, kanvas kopling akan stop, berhenti sejenak saat kopling itu kita injak pedal koplingnya, maka baru gigi bisa dipindahkan. Nah, ketika ujung bagian diafragma pegas di sini sudah mulai kemakan terlalu dalam, inilah yang bisa salah satu penyebabnya kenapa setelan kopling itu di setel tinggi. Karena deklahar itu semakin jauh jaraknya. Oke, sekarang kita lihat di baliknya. Nah, di bagian sini ini penting ya teman-teman. Ini yang nanti dipasang kanvas kopling akan menempel di sini. Nah, di sini perhatikan, ini tidak boleh sampai bergelombang. Biasanya kalau kanvas kopling lama ya kita kemudian mengganti dengan yang baru, terkadang di bagian sini itu bergelombang ya. Jadi karena lamanya pemakaian mobil sehingga terjadi kerusakan di bagian pasangannya si kanvas kopling ini, bagian dekrup atau matahari ini. Nah, kalau di bagian sini itu bergelombang tidak rata, maka dampaknya itu pada saat kita setengah kopling, misalnya gigi 1 masuk setengah kopling atau gigi 2 masuk setengah kopling, akan menimbulkan getar.
pada bodi mobil ya, jadi terasa getar. Itulah kenapa kalau mengganti kopling itu rata-rata bengkel akan menyarankan menggantinya satu set ya. Jadi plat kopling, deklarasi sama matahari. Itu biasanya kita sebutnya itu kopling set. Nah, gejala kerusakan pada kanvas kopling juga bukan berarti hanya tipis aja ya. Secara garis besar, secara umum itu kan tipis ya. Jadi tipis, mobilnya sudah slip kopling, tenaga mobil sudah hilang, itu yang rata-rata umumnya ya, itu yang sering terjadi dan akhirnya kita menggantinya. Hanya saja terkadang ya, contoh kayak macam kita sedang dalam kondisi macet dan jalan menanjak. Kondisi menanjak itu mungkin pengemudinya kurang paham mengemudi mobil manual, jadi lebih sering menggantungkan kopling ya, jadi atau menggunakan kopling setengah kopling gitu. Jarang menggunakan handrem dan dia menahan, akhirnya menimbulkan bau gosong ya pada si kanvas kopling. Nah, walaupun kanvas kopling itu masih tebal, tapi kalau udah bau gosong, nah itu bisa merusak bagian si kanvas, si platnya. Jadi daya rekatnya sudah kurang bagus, itu juga sudah seharusnya diganti ya teman-teman, seperti itu. Jadi maksudnya tuh begini, bukan karena kopling tipis aja yang harus diganti ya, walaupun masih tebal, tapi kalau bagian platnya itu sudah pernah gosong dan bau, itu sebaiknya segera diganti karena daya rekatnya akan kurang bagus dan tidak lama waktu lagi mobil itu kalau dipakai rutin itu pasti akan ganti si kanvas koplingnya, dan itu pun akan menimbulkan efek ya, gesekan pada si dekrup yang sudah saya jelaskan di sebelum plat kanvas kopling ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita lihat namanya deklarasi ya. Nah, tiga komponen utama ya yang kita sebut kopling set itu, inilah tiga komponen utama, yaitu yang saya pegang ini deklarasi, kemudian kanvas kopling dan dekrup. Jadi ketika kita beli itu kita sebutnya kopling set. Nah, ini ya, ini deklarasi. Inilah saat kenapa ada perubahan pada pedal kopling yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Ya, itu karena disetel tinggi karena bagian diafragma ini sudah rusak atau kemakan terlalu dalam. Jadi deklarasi ini fungsinya adalah saat dimana kita mulai menginjak pedal kopling. Saat kita mulai menginjak pedal kopling, maka deklarasi ini akan bergerak maju sambil berputar, menekan bagian pegas yang ada pada diafragma di dekrup atau matahari ini. Itulah saatnya dimana si kanvas kopling yang tadinya berputar akan bebas, barulah bisa memindahkan gigi ya saat mesin hidup. Nah, inilah yang awal saya jelaskan tadi ya, ketika setelan kopling yang udah ditinggikan terus tinggi gitu ya, kemudian akan agak kesulitan gitu untuk memindahkan gigi ya. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Kemudian kalau mungkin teman-teman pernah alami ya, jadi saat kita menginjak pedal kopling itu ada suara kasar. Lepas pedal kopling suara kasarnya hilang. Nah, itu karena deklarasinya sudah rusak. Itu bisa juga penyebabnya karena penyetelan terlalu tinggi atau saat mengemudi kaki kiri kita sering menempel di pedal kopling. Jadi si deklarasi ini yang seharusnya bertugas saat ngopling aja, tapi tidak ngopling pun ini sudah menempel terus. Maka hindari setelan kopling yang tinggi ya, jadi harus ada spasinya. Kemudian yang harus teman-teman pahami juga, ketika pedal kopling yang biasanya kita menginjak terasa empuk ya atau enteng gitu, tapi kok sekarang terasa mulai berat gitu, kok berat gitu ya. Nah, kalau mobil udah masih menggunakan tali kopling, coba perhatikan tali koplingnya. Bisa jadi tali koplingnya tuh seret. Atau kalau dia tali koplingnya masih bagus, atau teman-teman mobilnya mungkin sudah pakai master kopling. Nah, kalau udah keras, itu ciri-ciri kerusakan pada matahari atau dekrup ya, terutama pada bagian diafragmanya yang sudah mulai rusak. Gitu ya. Karena kadang kita kan ngopling itu suka terasa berat di kaki kiri kita. Jadi kondisi-kondisi inilah sebagai kita bisa deteksi dari awal gejala-gejala terjadi kerusakan pada kopling teman-teman, yang kita sebutnya kopling set. Oke, selanjutnya coba teman-teman lihat di sini. Nah, ini ketika kita melepas kanvas kopling ya udah kita buka, maka di sini ada namanya flywheel atau yang kita sebut umumnya itu roda gila ya atau gigi gendeng. Nah, di bagian sini juga tidak boleh bergelombang ya atau retak-retak.
Jadi saat turun kopling nih, pastikan di flywheel ini permukaannya harus rata. Tidak boleh bergelombang apalagi retak-retak. Karena itu bisa nanti menimbulkan getar. Sama seperti tadi di The Group itu ya, tidak boleh ada gelombang. Karena kedua sisa ini penting ya. Pada saat lepas kopling, kopling akan mulai bergerakan. Jadi ketika tidak rata akan menimbulkan getar. Nah, di sini ya ada kelaharnya, teman-teman ya. Nah, ini saat kita ngopling dia bergerak maju seperti ini. Nah, menekan bagian diafragma. Di tengah-tengah sini juga harus di ini ya, dikasih pelumas. Kalau nggak nanti terasa berat si koplingnya. Jadi ada beberapa gejala yang bisa kita deteksi dari awal ya. Untuk kita bisa nanti mengambil kesimpulan, oh iya mobil kita nih harus diganti si kopling setnya. Nah teman-teman, kira-kira segini aja dulu yang bisa saya jelaskan buat teman-teman ya. Untuk kita saling berbagi ilmu. Apa yang saya pahami saya sharingkan ya, saya bagikan dengan teman-teman. Dan video ini tidak bertujuan untuk mengajari ya, tapi kita berbagi saja. Semoga teman-teman yang belum paham sekarang sudah mulai mengerti. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti video sampai selesai. Semoga penjelasan ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke sobat, jangan lupa dibantu subscribe ya, dan nanti kita ketemu di video berikutnya teman-teman. Thank you dan salam sukses, salam otomotif teman-teman. Rayu di channel. Bye.